Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rahman Saputra, panggilannya Oman. Panggilannya Oman ya Pak ya? Asli mana Pak? Ya, asli Betawi. Asli Betawi ya Pak ya? Mulai usaha ini dari tahun berapa Pak? Tahun 2000, pas ini ya, COVID. Wah, Pas COVID itu berarti tahun 20. 2019. Oh ya, 2000. Jadi tepatnya itu 2020 bulan Februari. Ya, bulan Februari. Jadi berdirinya pisang goreng tanduk ini Februari 2020. 2020. Iya. Ini pisang goreng tanduk ya? Pisang goreng tanduk asli Sukabumi. Asli Sukabumi ya Pak ya? Jadi biasanya kan orang COVID itu pada collab semua. Kok Bapak bisa buka usaha pas COVID itu? Gimana ceritanya? Oke. Jadi ceritanya gimana ya? Awalnya saya driver. Oke, saya driver ojek online, aslinya Gojek. Ya kan, jadi pada saat itu memang saya berpikir pada saat itu kan 2020 ketika awal COVID itu memang orderan sepi. Sangat sepi, bonus dihilangkan, hanya trip aja ya, hanya dapat trip dan nggak ada bonus. Ya di situ saya berpikir keras bagaimana saya melengkapi atau memenuhi kebutuhan keluarga saya. Akhirnya dengan menjual akun saya dengan kawan mitra Gojek, dengan mitra ojek online, akhirnya saya jual untuk modal ini. Buka usaha ini? Ya, buka usaha ini. Jadi itu benar-benar awal ngerintis saya. Jadi atas dasar memang saya bingung mau melakukan apa dengan ojek online ini sepi. Gitu loh. Tidak ada harapan yang memang berkepanjangan. Akhirnya saya nekat. Di modal nekat dengan saya menjual akun ojek online saya sekitar 1.300.000. Saya beli kompor segala macam keperluannya seadanya lah. Akhirnya ya alhamdulillah berjalan sampai dengan saat ini. Modal awalnya dulu berapa Pak? Modal awalnya dulu 1.500.000. Modal awal 1.500.000 dengan saya nggak ngerti pisang tanduk seperti apa. Jadi ternyata banyak jenisnya. Jadi ada pisang tanduk Lampung, ada pisang tanduk dari Banten, ada pisang tanduk dari Sukabumi, ada pisang tanduk dari Lumajang. Banyak jenisnya. Ada pisang tanduk Kapas. Dan memang awal-awalnya itu saya nggak ngerti pisang tanduk itu seperti apa. Ya kan, akhirnya dari yang saya belanja di pasar, kalau di Ciledug kan pasar Lembang, itu saya ketemu dengan pisang tanduk, cuman saya nggak ngerti pisang tanduk apa. Akhirnya saya dikasih Kapas dengan dulu awalnya per kilo itu 12.000 per kilo saya beli. Saya nggak ngerti pisang tanduk. Model nekat itu ya? Modal nekat, saya nggak ngerti pisang tanduk model bagaimana. Yang penting pisang tanduk ternyata banyak jenisnya. Akhirnya saya beli dan saya goreng. Animonya sih awalnya banyak orang, cuma ya itu orang asal nyoba. Ternyata pisang tanduk asem. Iya, asem. Dan saya nggak ngerti kok asem katanya gitu. Kok bisa? Kan? Gitu? Kok bisa? Pisang tanduk kan manis, legit. Ini asem. Akhirnya saya cari info segala macam dari media sosial segala macam. Dan ternyata pisang tanduk tuh banyak macamnya, dan saya beli kemarin ternyata pisang tanduk Kapas. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya mencari pisang tanduk yang benar-benar pisang tanduk. Awalnya saya dapat pisang tanduk Lampung. Pisang tanduk Lampung itu dengan tekstur pisangnya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Saya beralih lagi ke pisang tanduk Banten. Agak lebih bagus, cuman agak tebel, kulitnya agak tebel karena memang biasanya mereka itu panen sebelum waktunya. Iya, jadi belum udah tua. setengah tua udah dipanen. Jadi kualitas pisangnya kurang, agak kecut gitu. Agak kecut, warnanya juga nggak oranye, agak kuning-kuningan mendekati putih lah ya. Jadi nggak terlalu manis. Untuk pertama kali jualan dulu laku berapa porsi Pak? Dulu pertama jualan laku itu saya dapat 20.000. 20.000 pertama kali jualan, yang beli adik saya sama abang saya. 10.000. Itu awal pertama jualan. Yang kedua udah mulai orang lewat mampir. Ya itu saya bilang pisang tanduk yang memang pisang tanduk Kapas saya kasih.
Akhirnya saya berinovasi, cari informasi segala macam. Alhamdulillah saya menemukan supplier yang amanah. Yang amanah. Artinya amanah di sini benar-benar dari Sukabumi. Kualitas, betul. Kualitas pisangnya yang memang manis, warnanya oranye. Ya bisa dikatakan sampai berdiri saat ini karena pisang tanduk Sukabumi dengan kualitas yang bagus. Untuk sampai sekarang ini udah laku berapa? Kalau sekarang laku berapa porsi sehari? Oke, jadi awalnya kan kita tidak ada online. Sekitar hampir sampai dengan 1 tahun saya jualan, itu saya belum ada online. Oke, belum ada online, hanya offline. Yaitu saya ngandelin orang yang beli langsung ke resto saya, pisang tanduk saya. Tetapi pada saat itu memang saya sudah mengajukan online yang dari GrabFood, GoFood, ShopeeFood dulu belum ada setahun yang lalu. GrabFood sama GoFood. Saya masih proses. Yang GrabFood sama ShopeeFood nama aplikasinya apa? Namanya pisang goreng tanduk Bang Oman. Namanya pisang goreng tanduk Bang Oman. Pisang goreng tanduk Bang Oman. Diketik aja ya, diketik pisang goreng tanduk Bang Oman. Itu nomor pisang goreng tanduk Bang Oman. Oke. Lanjut ke yang tadi pertanyaannya apa saya lupa dah. Laku berapa porsi sekarang? Oke. Sekarang ini berjalan sampai dengan 2 tahun ini alhamdulillah, katakanlah saya memang mengandalkan sekarang online. Selama 2 tahun ini saya mengandalkan online yang memang hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Katakanlah rata-rata 1 orang itu bisa sampai dengan 4 item. Ya, 4 item berarti 4 porsi ya. 4 porsi sekitar setiap hari saya rata-rata 40 order untuk Grabnya aja. Ya, Grabnya aja tuh sekitar 35 sampai 40. GoFoodnya itu sekitar sampai dengan 25 order. ShopeeFoodnya bisa sampai dengan 30 order. Ya, jadi yang bermain itu mereka bertiga, GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Katakanlah bisa dibilang saya sehari itu bisa menghabiskan 150 sampai 200 porsi. 150. Ya. Itu omsetnya kira-kira berapa sehari, Pak? Omset. Iya. Oke. Hampir rata-rata aja. Oke, untuk omset ya sehari memang kita masih tahap pengembangannya. Jadi belum terlalu besar. Omset per hari kotor 4,5 sampai dengan 5 juta. 4 sampai 4,5 sampai 5 juta untuk di hari biasa. Sabtu Minggu sama nih Sabtu Minggu itu bisa sampai 6 juta. Oh, kalau Sabtu Minggu 6 juta ya? 6 juta. Itu offline sama online ya. Kita gabung offline sama online. Bukanya mulai jam berapa? Buka kita jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini alamatnya di mana, Pak? Alamatnya Jalan Sektor 16 RT 5 RW 10. RW 10 ya? Iya, Sudirman Jaya, Ciledug, Tangerang. Awal di sini dulu asli mana, Pak? Asli Betawi. Ya, asli sini. Asli sini berarti ya, Pak ya? Asli Betawi. Ide usaha ini dulu dari mana? Ide usahanya jadi gini. Dulu saya ojek online, saya ceritakan tadi saya ojek online. Oh, sudah itu ya Pak tadi ya? Ya, jadi waktu pertama kali buka ini dulu, ya. Pisangnya berapa itu? Pisangnya? Iya, harga. adonannya berapa? Adonannya itu setengah kilo aja nggak habis. Nggak habis, ya, pertama kali buka ya? Pertama kali buka setengah kilo nggak habis. Karena apa? Saya masih mencoba-coba untuk mencari adonan yang pas. Gitu. Sampai dengan sekitar 8 bulan, akhirnya saya menemukan, saya pikir adonan yang pas untuk dikonsumsi yang bikin cocok lidah orang di pisang tanduk ya mungkin adonannya seperti ini dengan campur-campuran yang beraneka ragam. Berarti pernah mencoba gagal gagal ya? Terus. Jadi coba berapa kali gagalnya dulu? Berapa kali bisa dikatakan nggak kehitung ya. Karena setiap seminggu bahkan saya rubah lagi, kadang tepung keras, kadang pisang lehoy, kadang tepungnya kurang apa gitu kan. Kadang ya banyak komplainan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya dengan lihat YouTube segala macam saya mix dan akhirnya dengan takaran yang memang pas sampai dengan saat ini alhamdulillah ketemu ya? Saya menemukan resep yang memang pas buat saya ataupun buat customer. Kalau nggak laku dulu dibuang apa dikasih tetangga dulu? Oke. Alhamdulillah sih biasanya setiap malam itu jadi saya sudah membaca pasar. Terakhir goreng saya itu pas Isa itu menjelang jam 9 saya udah terakhir goreng.
biasanya habis. Oh, iya. Ya, walaupun tidak habis, itu biasanya saya kasih driver-driver yang nongkrong Oh, di yes, sini. keren itu ya. Gitu, untuk cemilan mereka sambil ngopi di sini, karena memang di sini ada tongkrongan driver juga buat nongkrong driver. Rencana ke depan buat bisnisnya mau buka cabang apa gimana? Oke. Untuk cabang saat ini sudah berjalan sekitar 3 bulan, itu di SMA 63. Nah, alamatnya di mana cabang Jalan pertama? SMA 63 nomor 11, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Itu cabang pertama saya. Iya. Rencana insya Allah tahun ini saya ada resolusi akan membuka 2 cabang. Di mana, Pak? Di Pondok Aren sama di Cipondo. Ada alamatnya nggak depannya? Belum, Oh, belum. belum. Jadi resolusinya baru rencana. Mungkin bulan ini saya nyari tempat, insya Allah mudah-mudahan akan realisasinya di tahun ini. Betul. 2 cabang. Susah senang selama buka usaha ini ya, Pak? Awalnya susah. Jadi memang saya banyak baca di profil-profil orang usaha. Ya. Jadi usaha itu nggak ada yang instan. Betul. Usaha itu nggak ada yang instan, yang memang benar-benar kita itu harus punya mental yang memang harus siap menerima segala sesuatunya. Siap sepi, siap dikomplain orang, siap rame, ataupun siap segalanya yang memang konsekuensinya itu harus kita terima. Harus kita terima. Ya, contohnya pada saat pertama-tama buka itu ya saya harus banyak membuang adonan. Saya banyak membuang adonan, akhirnya apa? Ya jarang yang beli, Jarang. akhirnya saya menjual aset. Aset yang ada, motor satu-satunya saya jual untuk membackup usaha yang sudah berjalan. Ayo, dulu sih saya mau nyerah. Saya bilang sama istri saya, kayaknya close deh nih. Gue nyerah. Akhirnya saya diberi support sama istri saya bahwa memang usaha itu memang banyak yang kendalanya gitu. Karena memang saya pikir akhirnya saya menyadari ya, kalau memang usaha langsung sukses itu orang nggak ada yang kerja, orang usaha semua. Dan akhirnya ya saya sabarin. Ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Senangnya, Pak? Senangnya itu yang pertama, dulu saya sebelum usaha adalah orang kerja. Oh. Jadi orang kerja, saya ngojol juga. Artinya ketika saya kerja ini, saya tidak memiliki aset. Saya nggak memiliki aset, hanya cukup untuk menafkahi keluarga. Jadi hanya untuk hidup lah, bisa dibilang hanya untuk hidup selama kita kerja. Saya menyadari itu, menyadari banget. Dan tidak ada jaminan ke depannya untuk saya ini menjadi orang yang maksudnya melangkah lebih tinggi lagi. Ya, saya menyadari itu akhirnya dengan spirit pengalaman yang ada bahwa memang saya harus benar-benar mati-matian dengan usaha ini, bagaimanapun caranya. Satu porsi harganya berapa? Satu porsi, jadi kita ada 3 jenis pisang. Kita memang pisang crispy coklat keju ya, yang best seller di sini. Kita ada pisang goreng tanduk, pisang kepok, sama pisang uli. Oke, kalau kepok di sini untuk best sellernya pisang tanduk mini topping coklat keju, ada topping palem sugar susu keju sama oreo susu keju. Jadi next di tahun ini memang saya ada resolusi untuk penambahan topping. Topping. Ya, namanya double layer. Jadi double layer itu penambahan topping yang glass. Jadi coklatnya itu coklat cair yang glass. Mungkin di bulan Februari saya akan launching untuk itu. Tapi best sellernya tetap di pisang tanduk, nggak ada lawan. Itu yang satu porsi campur isinya ya, Pak? Satu porsi itu hanya untuk satu pisang. Pisang. Itu harganya berapa satu Jadi porsi? untuk tanduk mini dipotong kecil-kecil itu harganya 15.000. Iya. Kalau untuk pisang uli itu harganya 12.000. Pisang kepok mini itu harganya 15.000 untuk yang topping. Liburnya hari apa aja? Untuk saat ini selama saya buka usaha, saya tidak pernah libur. Gak ada libur ya? Jadi libur itu kalau ada momen-momen yang memang acara besar, seperti kawinan saudara, meninggalnya orang terdekat atau apa, itu baru saya tutup. Kalau untuk schedule tetap sih nggak ada. Saya buka terus. Buka terus ya, Pak? Ya, selama tenaga masih kuat dan karyawan masih sanggup, kerja terus. Kerja terus ya? Iya. Dari hasil jualan ini pernah beli apa aja, Pak? Oke. Untuk hasil jualan saya terus terang saya simpennya di aset. Aset. Aset di mana saya ada
sesuatu, ada target ya. Target, ya. Ada target di tahun 2023. Ya adalah target saya di 2003 dan sekarang masih aset. Iya. Iya. Biasanya rame-rame jam berapa, Pak? Rame-rame itu habis asar. Habis asar. Iya, jam 4 sampai dengan jam 9 malam itu udah mulai. Nah, meludak gitu ya, Pak ya? Iya. Rame. Yang memotivasi Bapak usaha? Saya usaha, Iya. motivasinya saya ingin maju. Maju. Iya. Jadi setiap orang kan pasti punya Cita-cita. impian, Iya. punya harapan, di mana dia menginginkan sesuatu yang memang akan dia capai. Iya. Artinya dengan usaha, insya Allah saya bisa mewujudkan itu semua. Terus terang, selama 3 tahun saya ini masih ngerintis. Merintis Ya, ya. masih jauh dibilang sukses. Tapi alhamdulillah bisa menghidupi, ada Menghidupnya beberapa udah orang terang. ya. Ada beberapa orang bisa menghidupi dari usaha saya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Artinya saya melangkah sampai dengan 3 tahun bertahan di saat COVID seperti ini ya, saya bersyukur sekali. Sekarang ada berapa karyawan, Pak? Yang di 63 itu ada 3 orang. Di sini Di 63 3 orang, di sini ada 4 orang. 4 orang, berarti Iya, jadi total 7. 7 orang ya. 7 orang. Ada nggak motivasi buat teman-teman di luar yang baru mulai buka usaha supaya semangat? Ya, oke. Untuk teman-teman wirausahawan khususnya yang baru merintis usaha atau akan melangkah ke usaha ya, Iya. baik yang pengangguran atau yang orang sudah bekerja, artinya ketika kita mengharapkan atau sesuatu yang kita pikirkan, kita impikan, langsung dengan action. Artinya apa? Jangan berlama-lama untuk melangkah ke depan. Satu langkah ke depan itu jangan terlalu lama untuk berpikir. Artinya apa? Ketika kita ingin melangkah ke depan satu langkah misalnya, kalau kita tunda-tunda, dengan satu langkah itu nggak akan terjadi. Pada saat kita melangkah dan melakukan action satu langkah, mungkin kalau kita sudah melakukan satu langkah akan 3 langkah, 4 langkah, dan 10 langkah, bahkan kita akan berlari. Jadi seperti itu. Dan orang berwirausaha itu memang identik dengan apa ya? Seperti kita itu sesuatu resiko. Resiko, betul, Iya, Pak. resiko. Jadi resiko yang memang usaha itu resiko yang harus kita diambil. jalani. Resiko bangkrut, resiko rugi, resiko sepi. Ya itu usaha kita. Bagaimana kita itu bangkit lagi dalam melakukan usaha. Insya Allah dengan kegagalan yang ada, kita akan menemukan titik yang memang titik terang, yang insya Allah itu yang akan menjadi kedepannya buat hidup buat kita. usaha sukses gitu ya. Yang terakhir, Pak, ini yang terakhir ya, Pak ya, ada nggak rahasia sukses dalam membangun bisnis ini? Rahasia sukses? Iya. Dibilang rahasia sukses, saya berpikir saya ini belum sukses. Iya. Ya, jadi saya bercerita untuk diri saya ya, bukan untuk orang lain. Kalau memang inspirasinya buat dari saya ya alhamdulillah. Saya bercerita sampai saat ini saya berwirausaha sampai dengan saat ini. Pesan saya yang pertama adalah mental, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah kurangi tidur, banyakin ngopi. Itu Ya, apa, Pak? jadi kurangi tidur artinya apa? Kita harus berpikir bagaimana besok saya akan lebih baik. Betul. Besok saya akan lebih baik. Karena apa? Kalau kita pagi kita nggak ngelakuin apa-apa kan bingung juga kalau nggak ada usaha. Tapi kalau udah usaha, ketika mimpi kita yang semalam kita realisasikan di hari esoknya, insya Allah akan lebih baik lagi dan terus untuk berusaha. Ya jangan kapok lah intinya jangan kapok ya. Mental harus dijaga. Intinya itu. Betul, ya. Namanya orang usaha itu resikonya ya bisa dibilang resiko tinggi ya. Iya, resiko tinggi. Tapi ya orang bermental wirausaha itu ya harus mengambil resiko itu. Resiko itu. Karena kalau kita
takut mengambil ya nggak akan bisa maju buat diri kita gitu. Dan Tuhan juga tidak akan merubah umatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik kalau umatnya itu berdiam diri. Gitu. Mantap Pak motivasinya ya. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.